Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Fairuz, saya Alia Rahma. Dan di sini kami ingin mewawancarai Bidan Lilik Setiawati AMD-CAP untuk materi sistem reproduksi dengan fokus materi pola makan dan gaya hidup. Selamat sore Ibu. Sore. Ibu. Ya, Apa kabar Ibu? Ibu udah berapa lama di bidan Bu? dari tahun 1999. Pengalaman lebih banyak ya Bu. Kalau boleh tahu suka duka jadi bidan itu apa ya? Banyak banget, panjang banget. Ya, namanya nolong persalinan itu kan taruhannya nyawa ibu dan bayinya ya. Kita harus cepet, kita harus tanggap waktunya kapan kita harus bertindak. Ibaratnya kadang kan tidak selalu mulus persalinan itu. Jadi kita harus tahu, oh ini mana waktunya kita harus merujuk pasien, kapan kita, pokoknya keputusan itu harus cepat. Itu aja sih, kalau mau kita bergantung banget. Senangnya pasti kalau melahirkan gampang, bayinya ibunya sehat, jadi juga sehat gitu. Kayak keren ya Bu. Oke, di sini saya izin mewawancarai Ibu ya. Ada pertanyaan pertama Ibu. Apakah makanan yang mengandung lemak berpengaruh bagi kesuburan seseorang? Secara ilmiah kalau mengandung lemak itu berpengaruh pada kesuburan ya, bisa meningkatkan kesuburan atau menurunkan kesuburan. Semua tergantung pada kondisi badan masing-masing. Kalau misalnya ada lemak nih, berlemak itu kan yang jahat, ada yang baik ya. Kalau lemak yang baik itu lemak yang tak jenuh, terus yang mengandung omega 3 kayak gitu, seperti salmon, almond kayak gitu. Terus ada telur, itu bagus untuk meningkatkan kesuburan, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Terus ada lemak yang mempengaruhi atau menurunkan kesuburan, yaitu lemak jenuh. Lemak jenuh itu dari daging olahan. Pokoknya yang suka burger lah, terus apa itu makanan anak-anak muda itu, terus sama daging merah berserat, itu lemaknya jenuh. Terus susu yang berlemak tinggi, itu juga lemaknya kurang bersahabat dengan kesuburan. Sama ini lemak trans. Lemak trans itu diperoleh dari makanan yang digoreng sama yang dibakar. Itu yang mempengaruhi. Jadi ada lemak yang baik sama yang jahat ya. Yang jahat itu yang ibaratnya nggak boleh banyak-banyak. Soalnya kalau untuk kesuburan, kalau orang yang terlalu kurus juga akan mempengaruhi tingkat hormon reproduksinya. Yang terlalu gemuk pun juga akan mempengaruhi. Jadi semuanya harus sedang-sedang aja gitu. Harus balance ya Bu. Iya betul. Izin lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Bagaimana pengaruh kegemukan atau obesitas pada kesuburan baik laki-laki maupun perempuan? Nah, kalau kembali ya tadi nyambung dari lemak. Nah, untuk kegemukan pernah belajar indeks massa tubuh nggak, IMT itu? Indeks massa tubuh itu apa tuh Bu? Jadi kebutuhan ini nih tubuhnya itu ideal atau kegemukan atau kurus gitu. Iya. Nah, itu kan kalau yang ideal indeks massa tubuhnya itu kan 20 sampai 25. Kalau kurus itu yang di bawah 20. Kalau kegemukan itu di atas 25 kayak gitu. Kalau untuk yang gemuk biasanya nanti kan banyak lemaknya, banyak gulanya. Lah, kalau banyak gulanya otomatis biasanya kadar hormon ya langsung mempengaruhi hormon reproduksi ya. Udah tahu kan hormon reproduksi, udah belajar? Iya, sudah. Jadi langsung bisa mempengaruhi hormon reproduksi ya, dari hipotalamusnya, hipofisisnya sampai akhirnya nanti bisa ke, kalau laki-laki testosteron ya. Iya, Ya, terus kalau perempuan bisa ke estrogennya, FSH-nya, estrogennya itu. Jadi kalau laki-laki yang menurunkan jumlah spermanya, terus pergerakan spermanya, atau mempengaruhi bentuk spermanya itu sendiri. Kalau untuk perempuan biasanya mempengaruhi ovulasi, headnya nanti kadang tidak teratur. Sudah di situ biasanya nanti ya berbuntutnya panjang. Kalau yang sudah berkeluarga kayak gitu. Ada penyakit lanjutnya ya Bu? Ada. Oke, lanjut di nomor 3.
Apakah jika seseorang melakukan diet ketat terhadap makanan tertentu dapat berpengaruh bagi kesuburannya? Misal tidak makan nasi atau hanya makan sayur dalam kurung vegetarian. Kalau semuanya balik ya yang tadi ya. Iya. Yang bagus itu balance. Bagus itu Kalau balance. kekurusan ya tadi diet bagi yang obesitas pasti bagus lah karena memang untuk menurunkan atau mengurangi lemaknya sama kadar gulanya. Tapi kalau yang sudah kurus mempertahankan dietnya ya pasti akan mempengaruhi karena nanti pasti hormonnya pasti turun Berbanding karena terbalik iya, ya, Bu? iya. Jadi kita cari yang balance aja, jaga itu. Tuh. Yang keempat, apakah kurang minum air berpengaruh bagi kondisi air sperma pada laki-laki? Bisa, kekurangan cairan itu bisa mempengaruhi produksi sperma, apalagi kalau kekurangan cairannya sampai derajat dehidrasi ya. Ya kurang minum aja lah. Kita misalnya nih, kita kan tahu kebutuhan minum kita masing-masing ya. Kalau kita per berat badan bisa berat badan kali 30 ml dalam satu hari itu kalau untuk berat badan kita mau ngitung space pastinya. Kalau enggak ya 1,5 sampai 2 liter lah, itu kebutuhan itu. Bisa dari air putih, bisa dari buah, bisa dari sayur. Nah nanti kalau sampai kena dehidrasi, ibarat kata kita aktivitasnya tinggi banget, terus akhirnya berkeringat, keluar airnya, pipisnya juga banyak, nggak diisi, otomatis kan air itu kan sebagian banyak, ibaratnya sperma itu kan juga air ya, dari situ ya akan menurunkan produksi spermanya. Kalau itu kekurangan cairannya dalam waktu panjang, ibaratnya itu memang bener-bener setiap harinya begitu aja gitu. Kalau cuma sesekali kita kurang minum ya enggak gitu. Jadi kalau misalkan air pipisnya tuh udah keruh gitu itu berpengaruh ya, Bu? Iya. Itu berarti tandanya udah nggak sehat ya? Iya, harus banyak minum. Yang kelima, apakah ada pengaruhnya antara konsumsi asam folat bagi kesuburan wanita dikarenakan umumnya ibu hamil diberikan asam folat dengan kadar yang lebih banyak? Ya, untuk asam folat bagus untuk perempuan, remaja juga bagus, terutama nanti sih kalau yang sudah mau masuk program hamil, yang hamil itu bagus. Untuk cowoknya juga nanti kalau misalnya ada yang punya masalah, asam folat itu juga perlu untuk nanti yang punya program hamil ya. Asam folat itu fungsinya untuk menjaga memelihara organ reproduksi, terutama si ovariumnya, tempatnya si telur. Kalau misalnya sudah terjadi pembuahan, dia nempel di rahim, nah dia itu yang menjaga proses pembentukannya. Kan ketemu nih terjadi pembuahan, nah dia kan ada proses bentuk kan. Nah itulah yang menjaga asam folat itu. Nah itu bisa dari asam folat murni yang ibaratnya kita minum, kan kita biasanya dapat tablet ya, tapi bisa juga dari makanan kayak gitu. Contoh makanan yang mengandung asam folat banyak itu apa, Bu? Sayuran hijau, terus telur kayak gitu, itu bagus kok. Oke, selanjutnya Yang gampang hari ini ya telur dah, makan telur. ya, sehari-hari ada ya, Bu? Iya betul. Oke, Bu, selanjutnya apakah olahraga dapat meningkatkan kesuburan bagi pria maupun wanita? Olahraga bisa meningkatkan kesuburan pria dan wanita. Untuk olahraga yang ringan sampai sedang ya. Kalau yang berlebihan juga nggak bagus. Ringan sampai sedang itu kisaran 120 sampai 150 menit per minggu. Nih per minggu loh. Jadi kita sebetulnya nggak perlu banyak loh ya. Olahraga itu nggak perlu banyak. Nah dari situ itu juga yang ibaratnya yang nggak ngos-ngosan banget. Kalau ini aerobik kayak gitu kan ada yang bener-bener ini banget ya, Sampai ngos-ngosan gitu ya. kardiovaskuler, pokoknya yang berhubungan dengan kardio itu vaskuler itu nggak boleh kalau yang terlalu ini. Yaitu yang bagusnya 120 sampai 150 menit per minggu. Seperti itu. Itu nanti akan melancarkan peredaran darah, sirkulasinya. Jadi semuanya bagus ke semua sistem. Tapi kalau yang berlebihan untuk laki-laki ya lebih dari 5 jam per minggu itu nggak boleh juga. Jadi kalau berlebihan hubungannya sama energinya ya kurang minum, misalnya tadi kurang minum tambah lagi kan. Nah kalau kurang energi akhirnya ya semua energi dalam tubuh menurun ya. Itu kalau dilakukan dalam jangka panjang
akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesuburan untuk cowoknya. Kalau untuk yang perempuan ya sama. Kalau perempuan itu lebih dari 3 sampai 5 jam. 3 sampai Per minggu hitungnya. Itu berat, itu olahraga berat. Itu justru akan menurunkan fungsi reproduksi. Jadi banding terbalik ya. Ya, jadi nggak boleh yang terlalu juga. Semua itu balance lah. Ya, banyak kan yang anak-anak zaman sekarang, olahraga yang lama dong gitu, biar makin sehat. Ternyata itu malah berbanding terbalik ya. Paling 30 menit itu aja kalau kitanya setiap hari sudah sangat cukup. Kalau setiap hari, kalau nggak ya 2 hari sekali kayak gitu. Harus teratur ya Bu. Oke, selanjutnya, adakah jenis olahraga yang memiliki resiko menjadikan seseorang sulit memiliki keturunan? Kalau tadi kembali ke yang hubungannya sama olahraga yang berlebihan tadi, terus sama jenisnya kardiovaskuler itu kalau yang cowok yang banget lebih berisiko itu bersepeda ya, sepeda yang lama jauh, tidak berhenti-henti, maksudnya ini udah sampai mungkin udah ngayuh nih 1 atau 2 jam, istirahatlah dulu, soalnya kan itu deket sama ini ya, organ reproduksi pria ya, dan dia juga nggak boleh terlalu ibarat kata terlalu kegencet, nggak boleh terlalu pakai yang terlalu ketat karena memang dia mempengaruhi suhu di situ. Nah, kalau untuk yang perempuannya aerobiknya yang memang super ada itu. Yang sampai nges-ngesan ya, betul. Itu ada sekarang di YouTube itu kan ada yang 5 menit, 15 menit, tapi benar-benar berat kalau saya jadi tren ya Bu yang baik kayak gitu. Betul, soalnya saya lihat itu iya sih emang Bu ini keringetnya banyak, tapi itu kalau terlalu dadakan ya ini juga bermasalah tuh. Oke Bu, selanjutnya, apa saja bahaya rokok bagi kesuburan baik pria maupun wanita? Kalau untuk pria ya otomatis lah mempengaruhi produksi hormon kesuburannya ya. Kalau testosteronnya turun, otomatis kualitas dari spermanya itu mau kualitasnya, mau bentuknya, mau geraknya pasti menurun. Kan rokok banyak banget lah itunya kandungan zat-zat yang berbahaya kan. Kalau untuk perempuan itu mempengaruhinya, kalau untuk ya nggak hamil pun juga tetap terpengaruh hormonnya karena rokok. Tapi kalau udah hamil itu nanti akan mempengaruhi tempelnya buah kehamilan di rahim. Nah itu nanti biasanya kalau yang perokoknya berat atau mungkin perokok pasif yang panjang, kadang kalau sensitif bisa terjadi keguguran atau lahir sebelum waktunya prematur kayak gitu untuk perempuan. Nah itu juga pengaruhnya nanti juga ke kalau hamil ya ke kelainan bawaan lah ya macam-macam kayak gitu. Kelainan waktu melahirkan itu bisa disebabkan sama asap rokok yang dihirup pas hamil juga ya Bu? Kalau untuk kelahiran ini maksudnya bayinya apa lahir lebih awalnya? Bayinya. Kalau bayinya itu kan banyak faktor ya, namanya kelainan bawaan ya. Kelainan bawaan pada bayi itu banyak faktor, bisa genetik, bisa juga karena kekurangan zat yang lain. Tapi kalau misalnya terjadi perokok pasif atau perokok aktif dan memang lama, ya bisa sih seperti itu. Tapi ya sekarang kan udah pada pinter lah, ngerokoknya nggak deket-deket. Seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah kesuburan dapat dipengaruhi oleh konsumsi minuman tertentu, semisal sering minum kopi atau teh rutin setiap hari? Iya, itu mempengaruhi. Kalau kopi, teh atau minuman anak-anak muda lah, yang manis-manis lah ya. Yang manis-manis itu banyak mengandung kafein ya. Kafein sama tein ya. Iya, tein, kafein, terutama gulanya juga. Kafein itu bisa bikin kita sering pipis kadang kan. Kalau sering pipis nanti jatuhnya kalau kita nggak suka minum banyak akhirnya dehidrasi, kekurangan cairan, akhirnya ya udah tuh ini lagi masalah lagi. Terus kafein juga bisa minuman-minum itu kan juga manis juga kan. Nah itu kalau nanti menyebabkan, kalau panjang lah sering banget dikonsumsi jangka panjang, meningkatkan insulin yang untuk gula ya. Gula. Karena gulanya banyak jadi insulinnya produksinya kan harus tinggi biar nanti dia nggak jadi sakit gula ya. Nah itu insulin yang tinggi akan menurunkan hormon reproduksi seperti itu.
Insulin itu semacam obat atau bisa dari makan makanan juga, Bu? Insulin itu hormon yang ada di dalam tubuh kita. Iya, bisa ditingkatkan lewat makanan juga atau Kalau insulin itu biasanya sih kita dijaga sih, Mbak. Oh, dijaga aja ya, Bu? Iya, dijaga biar ya itu jaganya biar dianya nggak terlalu lelah pankreasnya. Jadi kalau dia gini terus gitu kan, akhirnya insulinnya kan tinggi. Lama-lama dia capek, akhirnya nggak bisa produksi insulin, akhirnya lah jadi sakitnya gula itu. Karena badannya sendiri udah nggak bisa nge-backup insulinnya sendiri, kayak seperti itu. udah nggak bisa memproduksi lagi ya, Bu? Ya itu kalau kita emang kan terus itu kan emang ada efek candu ya kalau minuman seperti itu ya. Minimal banget kalau memang nggak bisa dihentikan itu cuma 1 cangkir 1 hari. Itu. Kalau sampai berbotol-botol tuh Waduh, bahaya ya, Bu. Itu nabung, nabung sakit ya. Oke, Bu, selanjutnya, apakah minuman berenergi dapat menjadikan seseorang berpeluang besar memiliki keturunan? Kalau dari kandungannya minuman berenergi itu kan hubungannya kalau ini dimaksud berenergi itu karena yang punya masalah disfungsi seksual nggak sih, kayak ereksinya yang susah atau yang kayak extra juice biar kuat, apa ini yang mana nih minuman berenerginya? Minuman berenergi yang kayak extra juice atau yang umumnya ini minuman berenergi gitu. Yang ya intinya manis lah ya, yang kayak gitulah. Itu yang kembali minuman berenergi, bersoda, pokoknya yang begitu-begitu banyak kafein dan gulanya. Jadi ya bukannya malah bagus kalau misalnya memang kita diminumnya berlebihan, ya itu akan menurunkan kayak gitu. Jadi nggak malah ibaratnya aku mau minum berenergi biar kuat, aku nanti biar cepet ibaratnya biar cepet dapet anak kayak gitu. Nggak juga. Seperti itu kalau yang berenergi. Apapun yang berlebihan itu nggak baik ya, Bu. Oke, di pertanyaan 11, apakah berpakaian ketat dapat berpotensi menjadikan sulit memiliki keturunan? Iya, Kayak tadi bersepeda ya, Bu. Tadi kayak sepeda, terus pakaian ketat, terutama cowok lah ya, karena itu hubungannya sama skrotumnya sama testisnya, terus celana yang udah ketat, terus bahannya nilon yang panas-panas, yang tebel, Yang nggak bisa nyerap keringet ya, Bu. intinya itu nggak bisa napas. Jadi itunya terlalu panas. Kalau suhu skrotum itu kan harus 1-2 derajat di bawah suhu tubuh kita. Misalnya tubuh kita antara 35-36 ya, dia harus punya 33 lah kayak gitu. Kan untuk memproduksi sperma yang bagus. Tuh, jadinya nggak boleh nih cowok nih nanti Panas-panas soalnya. ya, Bu. Iya, penting kok. Ya, Bu, yang selanjutnya, apakah perbedaan pola makan dan jenis makanan dapat menentukan kita memiliki anak laki-laki ataupun perempuan? Ya bisa sih, kita usaha ya, namanya usaha, tapi tidak mutlak itu. Kalau kita, ini biasanya lebih efektif kalau kita lakukan sebelum hamil ya. Karena kalau sudah hamil, sudah terjadi itu pasti ini ketemu ini mau jadi ceweknya itu sudah pasti terjadi sudah. Karena yang terlambat ibaratnya belum ketahuan aja dia cewek atau cowok karena memang belum bisa di USG kayak gitu ya. Tapi kalau untuk cewek cowoknya, kalau untuk program hamil memang dilakukan sebelum ibaratnya sebelum hamil, mulai dari sebelum hamil kayak gitu. Kalau untuk yang ini anak laki-laki begini ya. Kalau laki-laki itu sifatnya ini hubungannya sama punya perempuan ya. Iya. Punya perempuan itu misfinya harus basah. Kalau laki-laki, anak laki-laki nanti pengen anak laki-laki harus basah misfinya. Kalau pengen anak perempuan harus asam. Jadi kan kita punya kadar ini punya kita kan pH-nya ada pH-nya. Nah itu. Nah untuk laki-laki makanan yang sering ibaratnya lebih dikonsumsi itu dari makanan yang banyak mengandung potasium. Potasium itu kayak pisang tuh, lebih banyak pisangnya. Terus makan sereal, kayak energen lah kayak gitu sarapannya energen. Terus ininya makan yang asin, yang protein. Jadi tinggi protein, tinggi garam, maksudnya dalam artian ya nggak asin banget, yang gurih-gurih. Itu punya si cowok, anak laki-laki seperti itu. Kalau anak perempuan dia suka yang asem,
makannya yang makanan yang asem-asem, terus buah, sayur itu untuk perempuan. Terus ininya cenderungnya kalau yang laki-laki tuh tinggi kalori ya sama lemaknya. Kalau perempuan enggak. Dia kalau laki-laki potasium, kalau perempuan itu tinggi kalsium kayak susu kayak gitu. Terus ada magnesium. Magnesium itu bisa dari wijen. Pokoknya yang kayak asam folat lah, yang telur-telur kayak gitu itu untuk perempuan, untuk bayi perempuan. Tapi saya pernah dengar katanya kalau misalkan ibu hamil itu nggak boleh mengonsumsi telur mentah ya Bu. Itu kenapa ya? Kalau sesuatu yang mentah apapun, kita nggak ibu hamil aja ya Mbak. Kita yang masih muda-muda ini, yang masih dalam masa reproduksi, makanan mentah atau setengah mentah itu tidak boleh terlalu sering dikonsumsi karena dia bisa mengandung bakteri atau virus, terutama toksoplasma. Nah, dengan nggak toksoplasma? Toksoplasma itu virus yang nanti bisa merusak tumbuhan. Janinnya jadi tidak berkembang atau jadi cacat, susah hamil, udah mulai hamil nanti baru berapa minggu keguguran kayak gitu. Ya itu memang untuk makanan yang mentah-mentah setengah matang itu memang harus lebih banyak dihindarin. Kalau yang masih muda-muda begini lah, kalau kita mah ya kalau mau ini bisa tapi nggak terlalu sering lah. Tuh. Ada bakteri jahatnya juga ya Bu? Iya. Tuh. Kecuali kalau ada yang pakai madu gitu ya. Kalau madu itu kan matengin. Kan ada loh jamu telur pakai madu tuh. Iya, nah, tuh kalau madu sama telur itu diaduk mah jadi mateng. Baru Beda kecuali telur mentah di ini. Yang 13, apakah ada pengaruh konsumsi daging semisal daging kambing atau daging sapi bagi kesehatan reproduksi? Tadi kan kita udah ngobrolin Yang serat lemak merah. ya, daging olahan, terus daging berserat lemak itu yang merah, Yang daging merah berlemak. Itu yang mempengaruhi. Selagi pokoknya semuanya kalau berlebihan yang mempengaruhi gitu aja. Apalagi yang kayak fast food kayak di burger pasti. gitu ya. Ya, itu kan maksudnya olahan hotdog apa itu Iya. nggak mungkin saya. Oke Bu, selanjutnya, apakah meminum obat KB dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan kesuburan bagi wanita? Ya, karena di dalam pil KB itu ada 2 hormon yang memang ada di hormon kita ya, perempuan. Pil KB itu kalau bagi yang mempunyai masalah siklus menstruasi bisa digunakan untuk memancing biar siklus menstruasinya normal. Kalau siklus menstruasinya normal, kemungkinan terjadi ovulasinya itu tinggi. Nah, kalau ovulasi itu kan keluarnya telur. Nah, kalau telur itu bisa keluar ketemu sama sperma, kemungkinan kehamilannya kan lebih tinggi daripada yang enggak head sama sekali. Tuh, pil KB seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah obat kuat yang banyak diiklankan untuk para pria memiliki efek samping bagi kesehatan? Oh ya, ini nih obat kuat nih ya. Obat kuat berarti kan hubungannya sama disfungsi ereksi ya kalau cowok ya. Kan pengen tampil prima lah itunya. Itu punya efek samping. Daripada ya kalau dikonsumsi terlalu sering ya lama-lama pasti akan terasa lah efek sampingnya. Ya paling sering itu ada sakit kepala, pandangannya kabur, terus nggak bisa bedain warna, kadang sampai saking kaburnya bisa begitu. Terus nanti dadanya berdebar, terus perutnya sakit karena mungkin nggak kuat sama zatnya ya. Dari situ badannya pegel-pegel seperti itu. Pertanyaan yang ke-16, apakah sering duduk terlalu lama memiliki pengaruh terhadap organ reproduksi? Ya kalau terutama cowok lah tadi kan yang duduk Di sepeda. Jadi lama, kita duduk lama, terus naik, kita ngemudi apa ya, kayak supir-supir lah kayak gitu. Itu kan duduk lama juga ya, itu mempengaruhi sama kembali ke bagian skrotumnya. Jadi untuk menghindari biar tidak terpengaruh ya istirahat. Pokoknya berapa jam kita istirahat, olahraga dulu lah ininya biar kena udara lagi, jadi nggak terlalu panas di sekitar skrotumnya biar nanti tetap bagus tuh. Jaga kualitas ya Bu.
Bu, kalau cowok. suhu kan kalau di mobil itu dingin ya Bu, ada AC-nya, itu bisa pengaruh gak Bu? Kalau dari suhu dingin sih nggak apa-apa. Kalau dingin nggak apa-apa. Yang bahaya itu suhu panasnya. Ya kita kan nggak bisa. Soalnya kan di situ kan kita ketekan terus ya. Kalau kita bawa mobil terutama ya. Kalau motor kan mungkin agak beda soal ininya kena ini. Intinya pokoknya skrotum itu nggak nempel terus kayak gitu. Terus nggak kejepit sama si paha terus. Kalau misalnya kejepit terlalu lama, takutnya itu suhunya panas gitu loh. Jadi kita aja suhunya nggak boleh sama dengan suhu badan kita. Dia harus lebih rendah biar nanti menghasilkan sperma yang bagus kayak gitu. Jadi harus tetap terjaga ya dinginnya Bu. Iyalah. Yang selanjutnya, apakah seseorang yang bekerja di bagian radiologi umumnya memiliki gangguan terhadap organ reproduksi? Kalau untuk berita-berita yang mengganggu yang bekerja sih kayaknya sih enggak. Soalnya biasanya kalau di tempat radiologi yang bertugas di radiologi biasanya pakai pakaian khusus atau ada apronnya. Ada APD. Yang ini nanti yang ada lapisan timbalnya yang biar nggak sampai paparan sinar itu masuk ke tubuhnya. Terus pas waktu kita ronsen kan udah ini nih pasiennya udah disiapin. Habis itu ditinggal tuh sama petugasnya, masuklah ke ruangan tertentu yang memang sudah terlindung biar nanti nggak kena paparan dari sinar itu. Baru nanti diceklek-ceklek di situ. Udah selesai seperti itu. Jadi, kalau bagi yang bertugas insya Allah mudah-mudahan enggak sih, karena sudah secara standarnya kita kan jaga aman. Mau nolong orang kalau kita sakit nggak enak. Ada peraturan-peraturannya juga ya Bu? Tuh, udah dijaga seaman mungkin kok insya Allah. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan aborsi dan adakah bahayanya bagi kesehatan reproduksi khususnya bagi wanita? Aborsi itu kan bisa yang ilegal atau bisa yang memang aborsi itu kan mengeluarkan ibaratnya buah kehamilan dengan sengaja ya. Dengan banyak alasan. Kalau yang nggak boleh banget itu yang ilegal, soalnya kita nggak tahu nanti dia sudah bersih atau tidak di dalam rahimnya kan. Terus kalau yang dengan alasan medis, insya Allah sih dari dokter pun sudah mempertimbangkan dan memang benar-benar dijaga proses aborsinya sampai benar-benar bersih, dia nanti tidak meninggalkan sisa. Kalau bisa meninggalkan sisa, kadang nanti akan menimbulkan peradangan. Peradangan itu bisa nantinya di rahim saja, bisa di ovariumnya, bisa sampai ke serviknya, pokoknya jalan reproduksinya lah, organ reproduksinya itu yang bahaya. Nanti bisa menimbulkan infeksi kalau nggak steril lah kayak gitu. Terus bisa menimbulkan perdarahan kalau tidak, ibaratnya tidak di medis gitu loh ya. Kita ini ilegal seperti itu. Terus nanti kalau nggak bersih lagi, yang pasti itu ya kadang timbul kayak nanti bisa jadi kanker kayak gitu. Bisa menjalur jadi kanker ya Bu, bahaya banget tuh kalau ilegal. Ini selanjutnya masih tentang kehamilan. Adakah resiko bagi wanita yang hamil pada usia di bawah 17 tahun Bu? Kalau untuk 17 tahun sih kan biasanya organ reproduksi baru mulai matang ya semuanya. Biasanya kalau masih yang anak-anak banget itu bisa lahirnya lebih dini, jadi prematur. Terus bayinya lebih kecil kayak gitu. Karena mungkin karena postur badan juga ya Bu. Tubuhnya masih kecil. Terus belum kalau misalnya bayi accident ya, makannya kan sembarangan, jadinya si adiknya kecil di dalam. Lalu terus bisa potensi terjadinya perdarahan. Yang paling bahaya perdarahan waktu itu bisa bahaya untuk bayi sama orang tuanya ya Bu. Ya, itu mengancam nyawa itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah aktivitas mengendarai motor terlalu lama, kayak touring gitu Bu, dapat berpengaruh bagi organ reproduksi? Sama tadi kan di atas sudah disebutin, di depan sudah disebutin ya, itu soal sepeda, terus sopir yang lama itu bisa mempengaruhi. Tinggal intensitasnya aja. Kalau touring cuma sesekali tapi diselingin dengan olahraga istirahat waktu sholat atau apa kayak gitu, insya Allah juga enggak. Tapi kalau yang terus-terusan itu yang harus diperhatikan benar-benar gitu.
Pertanyaan sudah habis Bu, tadi yang terakhir. Terima kasih banyak ya Bu, sama-sama. kita Ya, sudah mudah-mudahan manfaat membantu ya. Bapak. Yang cowok yang cewek ini kan calon-calon ini. Oke. Segitu aja kegiatan kita mewawancarai Ibu Bidan Lilik Setiawati. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.